Kita bersyukur kita bisa berkumpul lagi di saat ini. Kita yakin percaya pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam kita. Kita akan nyanyikan Makofu. Kita yakin percaya Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Orang berkata kutuk terhadap kita yakin percaya Tuhan sanggup. Kita menyanyikan di sini itu. Ismail Leomanteka Sombre, 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 sama Sombre, sama Ismail Leomanteka Sombre, 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 sama Sombre, sama Mekarisi jadi sama Tuhan
menangis beku, kehilangan hidup itu mereka selama. Istriku, mereka tu mereka, sombre, 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 istriku, mereka tu mereka, sombre, 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 Rasitamu mentiras kau, hendak jadi yang Istriku, mereka, sombre, 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 istriku, mereka, sombre, 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 Kita masuk dalam pembacaan Mazmur 92. Kita membacanya dari ayat 1 sampai dengan sebelum penyanyi Sadika Tamari nanti dinyanyikan bersama-sama. Kita akan saling berbalasan. Mazmur 92. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Adonai dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Untuk memberitakan yang dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Adonai, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang tua tidak akan melihat. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka digunakan untuk selama-lamanya. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Adonai, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Bersama-sama, mataku memandangi seterusku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Mari kita menyanyikan sama-sama.
Kita bangkit berdiri. Bariku Adonai, Baruch Adonai, Hamepora, Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamepora, Leolam Vaed. Diberkatilah Adonai yang layak dipuji. Diberkatilah Adonai yang layak dipuji selama-lamanya. Shema. Shema Israel. Adonai Elohim. Adonai Elohim. Dengarlah Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Ehad. Diberkatilah namanya, mulia kerajaannya untuk selama-lamanya. Aseroki misafeka hayo alewabeka Festinata alewabeka Festinata Resisteka Resisteka Uslekeka Usakeka Uskumeka Usaka leot aliadeka Pehayu retotapor Beyeneka Utastam alvesizot reteka Ubisareka Lemam isieru Rasisem etom sutai Ehitem kedosi lelohe Ami Adonai Elohim Asher Mose Yehem Yeheres Nisraim Yeyot Lahem Elohim Ami Adonai Elohim Adonai Elohim. Kita masuk dalam doa berkat untuk anak-anak. Saya persilakan untuk duduk kembali. Syabat kami bersyukur dan kami mengerti sekarang bahwa syabat sejati kami adalah Yeshua HaMashiach, Sidkeinu, kebenaran. Terima kasih untuk saat dan waktu yang indah kalau kami boleh bersekutu bersama-sama dengan umat, dengan jemaat-Nya Tuhan, menikmati syabat yang Tuhan berikan. Menikmati syabat baik nafas ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat rencana Tuhan yang besar, rencana keselamatan, rencana damai sejahtera yang Tuhan curahkan bagi kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini juga kami bawa anak-anak kami menghadap-Mu ya Tuhan. Anak-anak adalah harta pusaka bagi orang tua. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau supaya anak-anak kami boleh terus berjalan di jalan-jalan orang sadikin, orang-orang benar, dan mereka boleh terus memegang perjanjian, memelihara perintah-perintah-Mu di dalam hidup mereka Tuhan. Kuduskan mereka dengan perintah-perintah-Mu, dengan firman-Mu, bahwa mereka
Tuhan, ke dalam segala rencana-Mu yang indah dan rancangan-Mu yang besar, Tuhan, bagi kehidupan anak-anak kami. Berkati mereka dalam pendidikan, dalam pergaulan, dalam keluarga, ya Tuhan, supaya anak-anak kami juga, Tuhan, boleh memiliki kehidupan yang berprestasi, kehidupan yang lain daripada anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Kami mau anak-anak kami, Tuhan, menjadi terang, Tuhan, bagi lingkungan mereka, bagi sekolah mereka, bagi komunitas, Tuhan. Dan Tuhan pakai mereka, Tuhan, supaya mereka mencapai sasaran yang tepat. Seperti anak panah yang melesat mencapai sasaran yang tepat. Demikian anak-anak kami pada masa muda mereka. Terima kasih, Bapak. Kami percaya, Tuhan, juga berikan kecerdasan bahasa, kecerdasan matematika, kecerdasan logika, dan segala kecerdasan yang ada, Tuhan, curahkan bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh terus berprestasi dalam hidup. Terpujilah nama-Mu. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, lindungi dan panggili mereka. Terima kasih, Bapak. Buat kiranya kuasa Ruah Kodes terus menuntut kehidupan laki-laki Tuhan. Yesimcha Elohim ke-Efraim Ki-Manasye. Kiranya Elohim akan menjadikan kau seperti Efraim dan Manasye. Kau akan melupakan masa lalumu yang tidak menyenangkan, namun kau akan terus bertumbuh dan berbuah. Sebab buah-buahmu berasal dari Bapa di surga. Dengan perempuan yang ada di rumah, doa Yesimach Elohim ke Sarah Rivka, Rachel, Lea. Kiranya anak-anak perempuan kami boleh seperti Sarah, Rivka, Rachel, dan Lea, ya Tuhan. Anak-anak perempuan kami boleh diberkati, ya Tuhan, boleh berprestasi, boleh bertumbuh terus, dan menjadi berkat bagi kehilah, bagi keluarga, dan bagi rumah tangganya. Untuk keduanya terima berkat. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha vikunecha, Yisa Adonai panav elecha, Ve'ashem lecha Shalom. Adonai memberkati engkau dalam hidupmu. Adonai menyinari wajahnya. Adonai memberkati engkau. Adonai akan menyertai langkah-langkah hidupmu di dalam Yeshua HaMashiach. Amin. Amin. Itkades Senka, Afomal Uteka, Yaseret Soneka, Ibasamayin Ken Baaras, Bethlehem Buhenu Terlanu Hayo, Uslat Lanu Al-Hateyu, Kimus Mesul Kim Gam Anakku Lahat Indari, Ve'al Kefienu Lile Nisayon, Ki Imkalsyanu Min Hara, Kileka Haman Laka, Tegagi Pura, Tehati Feret, Teolme Olami, Amin. Sama segala pembacaan Torah, seundang. Mari kita naik ke gunung Adonai, ke rumah Tuhan Yakov, supaya Ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar Torah, dan firman Adonai dari Yerusalem. Turut Sion. Turut Sion, Este Torah, Turut Sion, Este Udahbar Adonai Yerushalayim, Baruch Shenatan Torah, Baruch Shenatan Torah, Le'amo Israel, Dia yang memberkati leluhur kita Abraham, Ishak, dan Yakub. Kiranya Dia memberkati Bapak Suripno yang telah datang untuk menghormati Tuhan dan Torah. Kiranya yang kudus diberkatilah Dia, memberkati dia dan keluarganya,
dan mengirimkan berkat dan kemakmuran dalam segala pekerjaan tangannya. Baru ata Adonai hamepura le olam baet. Baru ata Adonai Elohenu melek haolam aser bakar banu miko amin penatan lanu torahto. Baru ata Adonai noten hartora. Diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami, penguasa alam semesta, yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa dan memberikan kami Torah. Diberkatilah Engkau Adonai yang memberikan Torah. Kefarim 21 ayat 10 sampai 14. Kisetse lam milkama al oyeveka onerfano Adonai Eloheka Beaheka Pesavita Sif Yo Fearita Basif Fevia Eset Yefat Toar Pekasa Ta Pahpelaka Ta Leka Leisa Peha Peta El Toh Peteka Pehilka Et Rosa Peasta Et Siparneka Pehisera et Simla Sifeya Mialea Peyaspa Devateka Upahta et Avia Peet Imah Yerah Yamin Pealkar Ken Tafu Eloya PUP Alta PHYTA Leka Leisa PHYA Imlo Hafasa Ta Bas Pesilah Ta Lena Sah Kumahor Lo Tim Kerena Pakesef Lo Tit Amerta Tekat Aser Intah. Ulangan 21 ayat 10 sampai 14. Ketika kalian pergi berperang dan Adonai Elohimmu membuat kalian menang atas musuhmu, mungkin akan ada tawanan dari pihak musuh. Jika kamu melihat seorang tawanan perempuan yang cantik dan menginginkan dia menjadi istri, bawalah dia ke rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, dan mengganti pakaian yang dipakainya ketika ditawan. Dia harus tetap tinggal di rumahmu dan berkabung selama 1 bulan karena sudah kehilangan orang tuanya. Sesudah itu, barulah kamu boleh menikahinya perempuan itu. Apabila di kemudian hari kamu tidak menginginkan perempuan itu lagi, kamu harus membiarkan dia pergi. Jangan memperlakukan dia sebagai budak atau menjualnya, karena kamu sudah memperlakukan perempuan itu. Baru ada Adonai Elohinu, baru Olam Aser Nathan Lanu Torat Emet PKY Olam Nathan PKTNU. Baru ada Adonai Notan Torat. Diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami Raja semesta alam, yang telah memberikan Torah yang benar kepada kami, yang memberikan hidup kekal di dalam diri kami. Diberkatilah Engkau Adonai yang telah memberikan Torah. Amin. Ezot HaTorah Aser Samose Lifnei Bnei Israel Alpi Adonai Beyat Mose. Dan inilah Torah yang diberikan kepada anak Israel atas perintah Adonai melalui tangan Musa. Tanggapan jemaat FKI pohon kehidupan. Itulah pohon kehidupan bagi barang siapa yang memegangnya, dan barang siapa yang mendukungnya patut dipuji.
Jalan-jalannya adalah menyenangkan dan lorong-lorongnya penuh kedamaian. Kembalikan kami dunia kepadamu dan kami akan datang. Memperbaharui hari-hari kami seperti yang dahulu. Kami perbuatan pada namamu. Sahabat Shalom, Mevora, sahabat Shalom, Yeshua HaMashiach. Selamat kita bertemu kembali di hari Syabat yang kudus, yang Tuhan perintahkan kita melakukan Mikra Kodes. Ya. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini ya, yang Tuhan berikan bagi kita, ya, kita bisa sama-sama setiap Syabat itu ada sesuatu Syabat bayi nafas ya, itu di-refresh kembali jiwa kita, nefes kita, sehingga seperti Rabbi Shalom katakan, semakin hari kita dibaharui tubuh roh jiwa kami ya, karena kita manusia belum sempurna, tetapi ketika yang sempurna itu datang, dia akan menyempurnakan kita. Amin saudara ya. Perlu juga, sangat perlu dalam hidup kita ibadah Syabat, Mikra Kodes seperti ini ya. Memang dulu waktu masih zaman wabah COVID ya, kita hanya bisa bertemu via online ya, online. Tapi sebetulnya juga online itu berguna juga ya, kalau saya lihat ya. Akhirnya sekalipun sekarang sudah normal, ya, berita keselamatan ya, berita khotbah-khotbah baik di gereja, baik di kehilat-kehilat Indonesia bisa disebarkan juga ya. Tetapi memang saya katakan bahwa pertemuan kudus itu penting ya, karena itu adalah mitzvah, itu adalah perintah ya. Kalau ada orang yang saya di rumah saja, saya bisa sahabat, tidak bisa sahabat seperti itu. Syabat itu harus melibatkan keluarga dan juga komunitas. Amin saudara. Jadi ketika kita dalam Syabat, kita membuka Syabat bersama keluarga, ya, mungkin juga ada kerabat yang kita undang. Lalu kemudian ketika kita masuk di Sahabat Yom, Sahabat Yakoda, Sahabat, kita bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Ya. Dan itulah menjadi satu keindahan, the beauty of Syabat, sehingga Bilam tidak bisa mengutuk ya, justru berkat yang keluar umat Tuhan. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, sebelum kita masuk di dalam pengajaran Torah Ibras, kita akan membacakan iklan persekutuan kita. Lalu kita berdiri sama-sama. Kita bacakan 2-3. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua HaMashiach, yang adalah jalan, kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal, seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur. Demikian aku tinggal dalam kasih dengan melakukan segala perintah. Aku ada seperti yang dikatakannya aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintahnya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam pelajaran Torah. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami ada di dalam Apodah Sahari. Kami mau belajar Torah yang kudus, Torah Adonai yang menyucikan dan menguduskan hidup kami dari hari ke hari, yang memimpin kami kepada Yeshua HaMashiach yang adalah Syabat kami sendiri, perhentian kami yang tetap. Terpujilah namamu, terima kasih urapi kami semua ya Tuhan, dengan Ruach Kodes, dengan khokhmah, binah, da'at, dengan hikmat, pemahaman dan pengertian ya Tuhan, sehingga kami boleh dibukakan rahasia firman Tuhan di hari-hari akhir ini, hari Hayamin. Banyak hal-hal yang terjadi ya Tuhan, namun kami percaya firman Torah Adonai, perintah-perintah yang menguduskan kami, akan membawa kami kepada jalan-jalan yang benar, sehingga kami tidak tersesat Tuhan, dan menjadi kesukaan dan sukacita bagi hidup kami, bagi jiwa. Terima kasih Bapa. Ucap syukur dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Lalu kata Adonai Elohim dalam Kaulam Shem Kisar dan Swota Sianu La'asok Bidibrei Torah. Amin. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami Raja semesta Allah yang menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan memerintahkan kami untuk menyibukkan diri dengan Torah. Haleluya. Amin. La'asok Bidibrei Torah itu waktu saya belajar di Yeshiva, kita harus menyibukkan diri kita bukan dengan perkara-perkara dunia, tetapi kita juga harus menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara surga. La'asok Bidibrei Torah. Itu artinya. Jadi manusia bukan hanya hidup dari roti, lechem, tetapi manusia hidup dari Torah, dari firman, Dafar. Puji Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam parashat Kitetse yang saat engkau keluar ya, artinya tadi sudah dibaca oleh Pak Tikno ya, bahasa Ibrani-nya. Kitetse lamil khama al-oibecha imitano Adonai Elohecha bi'elcha syabit asyukur ya. Di situ dikatakan apabila engkau keluar berperang melawan musuh dan Adonai Elohim menyerahkan mereka ke dalam tangan dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok sehingga hatimu menginginkan dia, dan engkau mau mengambil dia menjadi istri, maka harus engkau membawa dia ke dalam rumah. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, meninggalkan pakaian yang dipakai oleh bangsawan, dan tinggal di rumah untuk menangis kedua kali sebulan dan seterusnya. Ya. Jadi kita akan melihat di sini bagian dari parashat Kitetse ya, kemarin kita belajar softing. Moshe Rabbeinu itu perlu ditopang, ya, perlu disupport oleh para softing yang akan juga membantu Moshe dalam mengembalakan Israel ya, ketika mereka di padang gurun, sehingga Moshe memilih mereka untuk menjadi orang-orang pengawas-pengawas ya, petugas-petugas yang juga dapat membantu Moshe dalam menyelesaikan hal-hal yang terjadi ya, tiap-tiap masalah yang terjadi dalam Bani Israel ya, umat Israel. Jadi nama Kitetse tadi sudah disebutkan berarti ketika engkau keluar, dan parasha ini ditemukan dalam ulangan ya, kita ulangan tadi. Ini adalah parasha yang luar biasa juga ya, bukan karena hanya panjangnya ya, tapi juga kepadatan dari hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ya, ini sangat banyak sekali Bapak Ibu. Saya sendiri bingung saya mesti ambil yang mana, saya kasih yang mana gitu ya. Jadi ada 74 mitzvot. Ya. Mitzvot itu perintah-perintah. Kalau mitzvah itu tunggal, ya, perintah. Mitzvah sabat, perintah sabat. Kalau mitzvot Elohim itu perintah-perintah Elohim. Itu begitu banyak, ya. Perintah-perintah itu jadi
yang disebutkan dalam bagian ini lebih banyak dari parasya manapun di seluruh parasya yang kita bahas. Jadi kita akan coba ambil juga pengajaran dan deposisinya. Perintah-perintah ini adalah hukum mencakup spektrum kehidupan yang sangat luas, ya. Mulai dari aturan-aturan yang berkaitan dengan perang tadi di awal, ya, ayat 10, hubungan keluarga, kemudian juga etika bisnis, perlindungan terhadap yang lemah, ya, kaum yang lemah, kemudian hingga hal-hal lain yang sepertinya nampaknya sepele. Bagaimana kita memperlakukan hewan, ya. Itu sepele sepertinya, tetapi Tuhan atur di dalam Torah. Luar biasa, Adonai Elohim kita, ya. Dia memberikan perintah-perintah yang sangat spektrumnya luas, bahkan ke hal-hal yang sangat sebetulnya orang anggap sepertinya tidak rohani, ya. Bagaimana memperlakukan hewan, ya. Bagaimana kita modesti, ya, berpakaian. Jadi sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan-kumpulan aturan yang tidak berhubungan, ya. Namun kita lihat lebih dalam lagi, ya, kita akan menemukan satu benang merah yang dapat mengikat semuanya, ya. Yaitu apa? Yaitu adalah prinsip keadilan dan belas kasihan, chesed, ya, rahamim Adonai dalam parashat ini, ya. Jadi parashat KTC adalah cerminan dari karakter Adonai. Kita lihat di dalam bulan Elul ini, the month of Teshuvah, bulan pertobatan. Ketika Yohanan Hamatbil, Yohanes Pembaptis berseru-seru yang kita baca di besok hari ini, dia berseru-seru itu dalam momen bulan Elul. Bulan Elul di mana orang Yahudi, bangsa Yahudi mempersiapkan dirinya untuk melakukan taharah atau tesufah, pemurnian diri. Mereka melakukan mikveh. Ya, nanti sebelum Rosh Hashanah juga kita bisa mikveh, Bapak Ibu sekalian, kita melakukan taharah, sehingga ketika kita masuk di dalam tahun baru, ya, ketika masuk di bulan Tisri, ya, Tuhan memperbaharui hidup kita. Kita membuat satu komitmen bagi Tuhan. Tuhan, aku mau memperbaharui diriku di tahun yang baru, di bulan yang baru, di Rosh Hashanah, sehingga Tuhan boleh bekerja lebih maksimal dalam hidup. Itu adalah Teshuvah, month of Teshuvah. Jadi karakter Elohim itu ada di dalam parashat KTC, ya, dengan peraturan-peraturan yang diberikan. Elohim yang adil dan penuh belas kasihan, dia peduli setiap detail kehidupan kita, dia peduli, dia tahu, ya. Hukum-hukum ini diberikan bukan, perintah-perintah diberikan bukan untuk menjadi beban, burden, tetapi membentuk kita menjadi umat yang mencerminkan sifat-sifatnya dia. Begitu maksudnya. Tuhan memberikan itu supaya kita belajar bahwa inilah karakter Adonai Elohim kita, Elohim yang dahsyat, Elohim Israel. Ya. Kita bisa melihat sendiri bagaimana saat ini Israel tengah berperang. Sementara di luar sana dunia mengecam. Kenapa dunia yang mengecam? Karena itu dunia yang mengecam tidak mengenal rancangan Elohim bagi Israel. Ya. Bahwa Israel ada dalam jalur rancangan Tuhan. Ya. Tuhan akan pakai bangsa ini untuk menjadi terang bagi seluruh bangsa. Tetapi Israel juga harus memproteksi. Ya. Jadi artinya apa ya? Kalau saya boleh katakan bahwa memang menjadi orang Yahudi, ya, ini mempunyai beban yang berat, ya. Dengan munculnya antisemitisme, semangat anti-Yahudi, ya, di seluruh dunia digemakan, kemudian kebohongan-kebohongan diberitakan. Tetapi memang dunia lebih suka dengan hal-hal seperti itu, dengan penipuan-penipuan licik dari si iblis. Yetzer haranya itu lebih cenderung kepada hal-hal yang jahat, bukan hal-hal yang baik, yang hatov, yetzer hatov, tapi yetzer hara. Karena dunia dikuasai, karena mereka tidak mengenal Mesias. Mereka tidak mengenal rancangan Tuhan juga atas bangsa Israel. Adonai Elohim yang penuh belas kasih. Dia peduli. Dia memberikan hukum-hukumnya, perintah-perintahnya,
supaya itu membentuk karakter dan sifat-sifat kita melalui sifat-sifat ilahi yang Adonai. Jadi kita bisa mengeksplorasi bagaimana perintah Tuhan, meskipun Torah diberikan sudah lama ya, tapi tetap Torah diberikan sudah ribuan tahun lalu, tetapi itu tetap relevan. Ya, karena Raja David katakan Torah itu Tuhan menyegarkan jiwa. Dalam Tehillim 119 ya, ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Kita tetap pegang itu terus. Kita lihat bagaimana setiap mitzvah itu adalah satu kesempatan untuk bertumbuh dalam keadilan, dalam belas kasih, bahkan dalam integritas kita sebagai orang percaya kepada Adonai, ya, dan juga integritas terhadap sesama kita. Ya. Kita melihat di sini keadilan dalam hubungan antar pribadi. Itu salah satu itu juga pokok pikiran. Jadi kita bisa mulai menyelami bagaimana prinsip keadilan ini diterapkan dalam hubungan antar pribadi. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Pada saat kita tidak menghindar dari realitas perang. Tetapi bahkan di medan perang sekalipun, Tuhan, Adonai, Elohim itu menuntut keadilan dan belas kasih. Kalau Hamas bagaimana? Tidak ada. Ya, dia bunuh, dia culik, dia memusnahkan, dia hancurkan semua. Tidak ada prinsip-prinsip itu di dalam mereka. Ya, bahkan di Parashat Noah dikatakan elektrolit Noah, ya, sadik betamin, ya, dan dikatakan di situ bahwa kata Hamas itu adalah ada di situ di Parashat Noah pertama. Ya, dunia ini chaos dan Hamas itu ada dalam bahasa Ibrani artinya kekerasan, kekejian. Jadi kita tidak usah heran, tidak akan ada lagi di dalam mereka itu sesuatu belas kasih. Yang ada adalah kejahatan. Torah di sini hukum tentang tawanan perang, ya, dalam Ulangan 21 ayat 10 sampai 14 tadi kita sudah baca ya, tadi. Jadi hukum ini bukanlah permit atau izin untuk melakukan kekerasan atau eksploitasi. Ya, dalam peperangan orang biasanya apa saja jadi halal, apa saja bisa dilakukan. Ya, tentunya membunuh, ya, kill or to be killed. Dibunuh, saya membunuh atau saya terbunuh, kan begitu. Daripada saya terbunuh, saya harus membunuh. Dalam konteks berperang musuh. Jadi hukum bukanlah izin untuk melakukan kekerasan atau eksploitasi. Sebaliknya ini adalah sebuah pembatasan yang radikal terhadap praktek-praktek peperangan, ya, peperangan kuno dan yang brutal. Ya, zaman dulu peperangan itu betul-betul, ya, semua perang, ya, bukan hanya zaman dulu, sekarang pun sebetulnya juga brutal juga. Jadi kalau kita lihat dalam konteks zaman itu, ya, tadi kita sudah baca, wanita itu seringkali diperlakukan sebagai harta rampasan tanpa hak, ya, dipandang lemah, ya, dipandang tidak berdaya. Jadi sangat dipandang seperti sesuatu yang pampasan perang, ya. Karena apa, yang perang itu kan kaum prianya. Begitu kaum pria kalah, ya, menyerah semua, bahkan mungkin dibunuh. Tinggal kaum wanita, ya. Dan mereka itu, ya, yang disebutkan sebagai seringkali diperlakukan sebagai harta rampasan tanpa, ya, jarahan. Jarahan selain barang juga ada jarahan manusia juga. Tetapi dalam Torah menetapkan serangkaian prosedur yang harus diikuti. Wanita itu harus dibawa pulang, diberi waktu sebulan untuk berkabung atas keluarganya, mencukur rambutnya, memotong kukunya, dan menanggalkan pakaian tawanannya. Hanya setelah proses ini ia boleh dinikahi. Ya. Lalu kemudian, jika kemudian pria itu tidak menginginkannya, ia tidak boleh menjualnya sebagai budak atau memperlakukannya dengan kejam, melainkan harus membiarkannya dia pergi dengan bebas. Jadi kita lihat di sini Tuhan betul-betul mengatur bahkan hukum perang, ya, yang orang anggap itu suatu kejadian atau suatu perlakuan yang berbalik. Tuhan tidak mau itu juga
terjadi atas bangsa Israel. Ya, sekarang ini di dunia ada HAM ya. Kadang-kadang HAM dipakai juga untuk menutupi sesuatu kelicikan, sesuatu kejahatan juga. Jadi pakai HAM, begitu kan? Waktu Israel diculik, dibunuh ya, 1.200 orang, 250 orang diculik, 1.200 dibunuh dan tentara-tentaranya mati. Dunia diam. Ya, tetapi waktu Israel menyerang, yang membombardir pusat-pusat dari militernya Hamas, apa yang dunia bilang? HAM itu Israel melanggar HAM. Apa-apaan ini? Ya. Jadi HAM bisa dipakai juga untuk memutarbalikkan fakta dan keadilan, dan itu berbahaya sekali karena memang itu tadi saya bilang yetzer hara, manusia itu sudah penuh juga dengan kebencian, penuh dengan karena mungkin Tuhan begitu luar biasa memelihara bangsa ini ribuan tahun ya. Kuasa jahat iblis tidak bisa memusnahkan siapapun dia ya. Kalau kita lihat peta Israel itu yang kecil, samping-sampingnya itu dikelilingi oleh negara-negara Arab yang besar. Tapi David tetap menang. David hanya melawan Goliat. Amin. Haleluya. Ya, jadi sini juga ada aturannya tentang tawanan wanita ya, tawanan perempuan ya. Misalnya Israel menaklukkan suatu bangsa ya, bangsa Amon, Amalek atau apa gitu ya. Dia tidak bisa memperlakukan tawanannya seenaknya sendiri, tidak bisa. Ya, jadi ada prosedurnya, prosedur yang harus diikuti. Jika si tentara ini atau prajurit ini ingin menikahi wanita itu, ini kan sangat kontroversi dengan yang terjadi sebaliknya. Ya. Jarahan atau wanita atau apa yang itu betul-betul diperlakukan sangat buruk sekali. Keji sekali. Tetapi tidak dengan Adonai Elohim kita. Dia mengatur semua. Jadi pertanyaan yang timbul itu adalah mengapa Torah mengizinkan pernikahan dengan tawanan perang? Bukankah ini tampaknya seperti pemaksaan? Ini kan seperti jadi pertanyaan. Nah, jawabannya itu terletak pada pemahaman konteks sejarah ya, dan tujuan dari hukum itu sendiri yang Tuhan berikan bagi Israel. Torah tidak menciptakan situasi perang, tetapi merespons realitas yang ada dengan cara yang paling manusiawi. Jadi di sini dikatakan daripada membiarkan nafsu dengan keserakahan yang merajalela di medan perang, Torah menetapkan batasan yang sangat ketat. Jadi proses sebulan penuh memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk merenung ya. Bagi tentara atau prajurit Israel ini adalah satu periode pendinginan ya, cooling down, untuk memastikan bahwa keputusannya bukan didasarkan pada sesuatu hawa nafsunya sebelaka ya. Jadi bagi wanita itu ini adalah waktu untuk berbuka dan transisi ya, memberinya kembali martabat dan martabat sebagai manusia ya, dalam kehidupan juga dalam situasi yang sangat sulit. Jadi hukum ini sebenarnya adalah langkah progresif yang luar biasa pada zaman itu ya, zaman ribuan tahun, tetapi hukum ini Tuhan sudah berikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membatasi kekejaman dan memberikan perlindungan, ya, bukan melegitimasi pemaksaan. Itu tadi ya, pertanyaan mengapa Tuhan mengizinkan? Ya karena memang prajurit itu atau tentara itu mungkin tertarik dengan tawanannya, tetapi ada prosedur yang harus dilalui. Nah, kita lihat di sini ada pemahaman Midrash dan Musa ya. Rashi mendasarkan Midrash Tanhuma ya. Midrash ini adalah kumpulan komentari para rabi, Bapak Ibu Ustaz sekalian. Kalau kita membahas Torah itu disertai dengan Midrash ya, pemahaman dari para rabi.
karena dari mereka sumber Torah dan pengetahuan untuk mengangkat, untuk membuka rahasia dari Torah. Tetap kita masih ada Musa, Midrash, ada Musa ya, sebagai komentari. Nah di sini Rashi berdasarkan Midrash Tanhuma menjelaskan bahwa urutan hukum ini penting. Midrash mengajarkan bahwa jika seorang pria memaksakan wanita lawanan untuk menjadi istrinya tanpa melalui proses yang diterapkan, hal itu pada akhirnya akan mengarah pada kebencian dan masalah dalam rumah tangga. Tidak ada prosedur, ya asal aja, dia mudah direbut, terus dikawinin, terus diperlakukan seperti tidak seperti itu. Ya. Menunjukkan bahwa Adonai tidak hanya peduli pada tindakan lahiriah, tetapi juga pada intens, niat hati, konsekuensi jangka panjang dari tindakan yang diambil. Ya. Hukum ini pada intinya adalah tentang bagaimana mencegah eksploitasi dan mendorong belas kasih, bahkan dalam situasi yang paling tidak manusiawi. Dari perspektif Musar, ya, Musar itu adalah etika. Hukum ini mengajarkan prinsip yang disebut dan lechav zehut. Dan lechav zehut itu menilai orang lain dengan sisi baik, ya. Bahkan dalam konteks perang, di mana musuh mungkin dianggap tidak memiliki nilai. Ya namanya musuh yang sudah kalah, sudah takluk, yang sudah nggak ada apa-apanya bagi yang menang, begitu kan. Tetapi Torah menuntut kita untuk melihat kemanusiaan dalam diri musuh-musuh kita. Ya. Ini adalah satu panggilan untuk melampaui naluri balas dendam atau naluri dominasi terhadap bangsa yang kalah, ya, pasukan yang kalah, ya, atau tawanan-tawanan yang ditawan. Dan sebaliknya memperlakukan setiap individu dengan martabat yang diberikan Elohim. Terlepas dari latar belakang mereka, status mereka bagaimana. Jadi kita lihat implementasi secara spiritual. Bagi kita hari ini, hukum ini mengajarkan pentingnya memperlakukan setiap individu dengan martabat. Bahkan dalam konflik atau juga perbedaan pendapat. Dalam dunia yang seringkali terpolarisasi, mudah sekali untuk merendahkan atau meremehkan mereka yang tidak sependapat dengan kita. Namun Torah menantang kita untuk melihat kemanusiaan dalam diri setiap orang, untuk memberikan ruang bagi mereka untuk berduka, ya, memberikan ruang bagi mereka untuk berduka, untuk merubah dan untuk dihormati. Ini adalah panggilan untuk membangun suatu jembatan, ya, bukan membangun tembok, dan untuk selalu mencari cara menunjukkan belas kasih, bahkan kepada musuh yang kita anggap lemah, yang kita ditaklukkan. Yaitu pemahaman spiritual dari Midrash dan Musa. Lalu kita beralih ke hukum tentang anak yang memberontak. Ada juga kan, ada anak yang memberontak. Ini memang tentang kehidupan sehari-hari, tapi tadi diawali dengan tawanan perang. Selanjutnya Torah membahas tentang anak yang durhaka dan memberontak, yang tidak mau mendengar suara ayahnya atau suara orang tua ibunya. Dan meskipun mereka menghukumnya, ia tidak mau mendengarkan mereka. Jadi anak yang susah diatur. Ya, kita kan seringkali melihat ada anak-anak yang tumbuh tetapi waduh, bikin sakit kepala. Kalau kita lihat anak kita bandel, soalnya kita aduh sakit. Kalau orang bilang aduh so sakit kita ke kepala ini, dia menghadapi kelakuan gitu. Susah diatur, ya, maunya enaknya sendiri, ya, sakit kita ke kepala, sakit kepalaku gitu. Pening kali aku, nah itu kan. Pasti ya, itu terjadi ya dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu.
Ya, belum pernah terjadi. Perintah ini diberikan, ya, hukum ini diberikan sebetulnya untuk menunjukkan kepada seorang anak betapa seorang anak harus menghormati orang tua. Ada yang tadi hadis ini, hormati ayahmu dan ibumu, untuk bisa dilakukan. Jadi tidak mudah. Jadi sehingga hampir mustahil untuk melaksanakan. Misalnya anak tersebut harus makan dan minum secara berlebihan, mencuri uang orang tuanya, membeli daging, ya, membeli anggur, dan memberontak terus-menerus. Kemudian selain itu kedua orang tuanya harus memiliki suara yang sama, penglihatan yang sama, dan bahkan tinggi yang sama. Syarat-syarat yang hampir tidak mungkin dipenuhi. Syarat-syarat apa? Syarat-syarat untuk menghukum anak ini dengan hukuman rajam. Tetapi Tuhan memberikan hukum itu untuk menunjukkan bahwa betapa seriusnya Tuhan memperlakukan satu keadilan. Satu hal yang harus diterapkan kepada bangsa Israel dalam konteks menghormati orang tua. Ya, betapa Tuhan itu betul-betul serius. Ya. Tuhan betul-betul ingin kehidupan Bani Israel itu berjalan di dalam rel Torah Adonai. Ya. Sehingga mereka tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Bahkan dalam hukum tentang anak yang melakukan anak yang durhaka, ya, anak yang memberontak terhadap orang tua mereka. Lalu di sini ada pertanyaan yang muncul juga dari pemahaman Midras dan Musa. Mengapa hukum untuk anak memberontak tampak begitu kejam, keji? Bahkan jika jarang diterapkan. Ya, artinya kita berpikir, kok Tuhan bisa sih memberikan satu perintah untuk merajam seorang anak yang memberontak terhadap orang tuanya? Harusnya biarkan aja dia pergi kemana sesuka hatinya. Atau anggaplah anak itu sudah bukan, saya tidak anggap kamu lagi sebagai anak saya. Seperti itu. Tetapi kok harus ada rajam, harus ada hukuman yang sepertinya keji begitu, kejam. Jawabannya adalah bahwa hukum ini berfungsi sebagai peringatan yang paling ekstrim. Jadi sebuah pagar moral untuk mencegah perilaku yang dapat menghancurkan keluarga, rumah tangga. Ya. Bisa juga karena anak akhirnya orang tuanya berantem, ya, orang tuanya berdebat, sehingga menimbulkan permasalahan rumah tangga yang lebih kompleks. Ya, tentu itu sering terjadi. Karena apa? Karena anaknya nakal misalnya, ya, anaknya nakal, bahkan anaknya memberontak. Nanti misalnya dia dibela sama ibunya, anak laki-laki dibela sama ibunya. Bapaknya bilang, ini gara-gara didikan kamu ini, anak kamu jadi melawan saya. Gara-gara didikan kamu, anak kamu jadi melawan saya. Bukan melawan saya, tapi melawan dua-duanya. Ya. Jadi suaminya itu akan menuduh istrinya, gara-gara kamu punya sayang itu sama kamu punya anak itu, sehingga anak itu memberontak terhadap saya. Jadi konflik, jadi masalah dalam rumah tangga gara-gara anak. Ya, saya rasa Bapak Ibu saudara sekalian mengalami dalam rumah tangga. Ya, yang satu sepertinya membela, yang satu mau menghukum, gimana, gitu kan? Akhirnya anaknya kan lari sama ibunya, dia peluk ibunya. Apa jahat, mama sayang sama aku. Ini sesuatu yang kontroversi dan itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Jadi jawabannya adalah hukum itu sebagai peringatan yang paling ekstrim, sebuah pagar moral untuk menjaga perilaku yang dapat menghancurkan keuangan masyarakat. Seperti tadi saya katakan, hampir tidak terjadi. Ya, seorang anak yang karena dia memberontak, dia dihukum rajam sampai mati. Tidak. Ya, tujuannya bukanlah untuk menghukum, melainkan mendidik dengan menetapkan konsekuensi yang begitu menakutkan, mengerikan.
Ya, Torah menggarisbawahi betapa seriusnya Tuhan memandang kehormatan kepada orang tua dalam tatanan sosial. Jadi ini adalah panggilan bagi seluruh komunitas, ya, bagi orang tua, bagi anak, bagi para pemimpin untuk secara proaktif menanamkan value, ya, value atau nilai-nilai penghormatan, tanggung jawab. Jika situasi seperti ini nggak pernah terjadi. Fokusnya adalah pada pencegahan melalui apa? Melalui pendidikan, bukan pada hukuman. Tuhan mau orang yang memberontak sadar dan berbalik, bukan malah dihukum dan dihabisi. Nah, rasain kamu kena hukuman mati, hukuman rajam. Tidak. Tuhan memberikan itu betapa konsekuensinya sangat mengerikan kalau kamu melanggar, kalau kamu melawan orang tua kamu. Ya, sama juga kamu melawan Tuhan. Itu artinya. Jadi dari sudut pandang besar, ya, hukum ini menyoroti pentingnya sifat atau karakter, ya, atau midah atau midot. Ya. Ada peribahasa, ada perkataan midah keneget midah, ukuran yang diukurkan juga kepadamu, sesuatu yang diukurkan. Kamu melakukan sesuatu yang jahat bisa terjadi pada kamu, itu disebut midah keneget midah. Sesuatu yang baik kamu lakukan, yang baik akan datang kepadamu. Ya. Itu midah keneget midah, ya, atau karakter. Dan juga penghormatan atau kafur. Penghormatan terhadap orang tua adalah salah satu mitzvah yang paling fundamental di dalam Torah. Ya, tadi kabet dan adika berarti meha. Ketika seorang anak memberontak secara ekstrim, ini menunjukkan kegagalan dalam mengembangkan sifat penghormatan itu sendiri, yang pada akhirnya akan merusak tatanan sosial dan spiritual dalam satu keluarga, dalam satu masyarakat. Kemudian hukum, ya, juga mendorong kita, hukum itu artinya perintah Torah ini, ya, anak yang memberontak, mendorong kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk karakter, baik sebagai orang tua maupun sebagai anggota dari komunitas Torah. Kita ini adalah komunitas Torah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mesianik, kehilah mesianik, yang adalah juga komunitas Torah, yang terdiri dari orang tua, anak, ya, dari kumpulan jemaat. Jadi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai inti seperti penghormatan dan tanggung jawab itu betul-betul harus ditanamkan dengan kuat dalam keluarga dan dalam komunitas. Implementasi spiritualnya, jadi bagi kita, perintah ini mengingatkan kita akan tanggung jawab yang besar yang kita miliki untuk membimbing generasi muda. Bukan hanya memberikan aturan-aturan, tapi kita membimbing mereka supaya bagaimana mereka tidak memberontak, juga menanamkan nilai-nilai dan konsekuensinya, memberikan teladan. Ini juga merupakan panggilan bagi kita untuk merenungkan bagaimana kita merespons otoritas dan bimbingan dalam hidup kita. Apakah kita mendengarkan hikmat dari mereka yang lebih tua, lebih berpengalaman? Apakah kita bersedia didisiplinkan? Ya, ini untuk anak, ya. Atau pada akhirnya hukum ini adalah tentang pentingnya tatanan atau penghormatan dan pendidikan yang penuh kasih dalam membentuk karakter individu dari seorang anak, ya, dalam masyarakat, dalam keluarga, di mata Tuhan. Oke, kita lanjut ke belas kasihan dan perlindungan yang rentan. Parasat Kitece tidak hanya berbicara tentang keadilan dalam situasi yang sulit, tetapi juga tentang belas kasihan Adonai. Kita tahu di bulan Elul, bulan Teshuvah ini, kita lantunkan, kita nyanyikan, kita doakan Selos Esri Midot Harahami, 13 atribut belas kasihan. Adonai, Adonai El Rahum Bechadu, El Hapain, El Chesed Ve'emet. Ketika Moshe, ya, di kitab Shemot pasal 34, ya, di Moshe ketika mereka berdosa terhadap penyembahan anak patung lembu emas, ya, sepertinya Tuhan ingin membuang Israel. Tuhan ingin membangkitkan satu bangsa pada Moshe Rabbeinu. Tetapi Moshe katakan, Adonai, Adonai, El Rahum Bechadu. Adonai, Adonai,
yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Jangan membuang umat, ampunilah kami. Ambillah kami sebagai milik. Nanti kita di bulan Elul ini, menjelang nanti Rosh Hashanah, bisa naikkan doa-doa ini, ya. Doa silikhot, rangkaian doa silikhot. Adon hasilikhot. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Al-Hamim, penuh dengan belas kasihan, ya, penuh dengan compassion bagi umatnya. Jadi Torah juga bicara tentang belas kasihan yang meluas kepada mereka yang rentan, bahkan kepada ciptaannya. Torah mengatakan apabila engkau melihat ini hukum tentang barang yang hilang, ya, di dalam Ulangan 22 ayat 1 dan 4. Apabila engkau melihat lembu atau domba saudaramu tersesat, jangan engkau mengabaikannya. Tadi kalau kita review lagi soal tawanan wanita tadi, ya, itu banyak ininya, ya. Dia harus mencukur sebelum kita ke hukum tentang barang yang hilang. Dia harus mencukur kepalanya, meninggalkan pakaian. Itu bicara tentang ada hal bagus sekali di sini dijelaskan di dalam Midrash, ya, Midrash. Itu bicara tentang mencukur rambut dan memotong kuku itu membuang lapisan lama. Ya, menurut Ramban, bukan Rambam, ya. Ada Ramban. Nachmanides. Kalau Rambam itu Maimonides. Ramban Nachmanides. Mencukur rambut, Ramban menafsirkan rambut sebagai tiferet, itu perhiasan lahiriah perempuan. Ya, dengan mencukur rambutnya keinginan lahiriah yang menyalakan nafsu dari prajurit atau tentara itu dipadamkan. Tujuannya agar si pria itu melihat dia bukan sekedar objek, melainkan manusia dengan jiwa. Manusia dengan jiwa. Memotong kuku di dunia Semitis kuno itu dianggap sebagai tanda kecantikan, juga bagian dari hiasan tubuh. Jadi pemotongan kuku meninggalkan identitas selamanya, melepaskan tanda-tanda perhiasan dari bangsa asing, ya, dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Lalu meninggalkan pakaiannya, itu meninggalkan identitasnya, ya, sebagai penyembah berhala. Karena dia harus memakai pakaian baru untuk masuk ke dalam rumah Israel dan diterima, ya. Seperti kita lihat Ruth, ya, Ruth adalah bangsa Moab, tetapi ketika dia masuk, ketika diambil oleh Boaz, ya, dia mesti meninggalkan semua avodah zarah, ya, hal-hal yang berkaitan dengan bangsanya dia lepaskan semua. Dia masuk menjadi Israel, dia menjadi orang percaya, ya, dia convert, ya, ke dalam Judaism. Jadi kita bisa melihat di situ ada satu prosedur atau satu proses, ya, memotong kuku, mencukur kepala, ya, meninggalkan kebiasaan lama, yang dimana orang tersebut akan masuk di dalam satu tatanan kehidupan yang baru di dalam kehidupan orang percaya, ya. Ya, mencukur rambut dan memotong kuku adalah simbol melepaskan identitas lama untuk masuk ke dalam the house of Israel, rumah Israel, dan juga untuk cara memutus keterikatannya dia, ya, dengan hal-hal yang religius yang lama, pada zarah, penyembahan yang lama sebelum dia masuk kepada rumah Israel, ya, convert ke dalam rumah Israel. Oke, kita lanjut lagi. Tadi, ya, hukum tentang barang yang hilang.
Apabila engkau melihat lembu atau domba saudaramu terus, jangan engkau mengabaikannya. Engkau harus mengembalikannya kepada saudaramu. Dan jika saudaranya tidak dekat denganmu atau engkau tidak mengenalnya, maka engkau harus membawanya pulang ke rumahmu. Dan dia akan tinggal bersamamu sampai saudaramu mencarinya, dan engkau harus mengembalikannya kepadanya. Ya. Ini jadi zaman dulu ternyata domba atau lembu itu sering hilang tersesat, ya. Tapi ada yang tahu juga begitu kan, itu kambingnya si siapa gitu kan, si A, si B, atau domba lembunya. Nah kalau orang ini tahu, dia nggak bisa mengabaikannya. Dia harus kasih tahu. Itu ada domba-domba, dia harus kasih tahu saudaranya yang pemiliknya. Kalau dia tahu ya, itu kambing domba kamu tuh tersesat sampai ke sana tuh mau hilang. Kita harus kasih tahu. Supaya apa? Supaya domba itu bisa diambil, dibawa pulang begitu ya. Kalau misalkan dia lebih jauh lagi, nanti kan bisa hilang, akhirnya mungkin ada orang yang ngambil begitu. Tetapi engkau harus membawa pulang ke rumahmu, dan ia akan tinggal bersamamu sampai saudaramu mencarinya. Ya, artinya dibawa pulang ke rumah kita. Kalau dekat, kita harus kembalikan lagi ke saudara kita yang sudah sesama orang Israel pada saat itu. Jadi tidak bisa juga barang yang hilang atau apa gitu ya. Itu seperti masa bodoh aja, biar aja, ini kan bukan urusan saya. Tidak, ternyata itu kita harus care. Kita harus care juga yang seperti itu. Kita nggak bisa mengabaikannya, ya. Atau mungkin dalam satu pertemuan, ya, tiba-tiba di toilet ada sesuatu yang tertinggal, ya, handphone kan tas, kita juga harus punya naluri, harus punya refleks, ya. Kita harus mengembalikan itu. Kita masih cari, ya, pemilik dari barang itu tidak kehilangan. Itu ada ternyata hukumnya. Ini sepele sebetulnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ternyata Tuhan atur juga dalam kehidupan orang Israel, bangsa Israel. Ya, Tuhan atur sedemikian rupa. Padahal ini sepertinya hanya sepele, ini masalah attitude, ya, masalah. Tapi Tuhan atur, tetap ada. Ya, ada tanggung jawab moral untuk mengembalikan barang-barang yang bukan milik kita, atau memberitahukan minimal, gitu ya, sehingga pemiliknya bisa mendapatkan kembali, ya. Karena setidak berharga sesuatu barang bagi seseorang, tetapi bagi seseorang itu berharga sekali, ya. Udah ketemu gitu kan, udah cari sana sini berhari-hari, ya, nggak taunya nyembil di mana yang temuin orang lain, ini sebelah sini, kita senang sekali gitu kan. Sekalipun mungkin nilai dari barangnya itu tidak begitu bernilai tinggi. Lalu pertanyaannya adalah mengapa Torah menekankan pengembalian barang hilang, ya, bukan hal kecil. Ya, jawabannya adalah bahwa dalam Torah tidak ada masalah yang kecil, masalah sepele, ketika menyangkut keadilan dan belas kasihan. Ya. Perintah ini mengajarkan bahwa kepedulian terhadap sesama tidak hanya terbatas pada hal-hal yang besar, tetapi juga pada hal-hal yang kecil. Tuhan katakan, jikalau kamu setia kepada perkara yang kecil, maka perkara besar akan Tuhan berikan juga. Setialah kepada hal-hal yang kecil, sehingga hal besar Tuhan akan berikan. Ya. Itu bicara juga tentang etika kita, attitude kita dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan komunitas orang percaya. Itu juga Tuhan tuntut supaya kita mempunyai hal-hal yang seperti itu, ya, spirit yang yetzer hatov, ya, hati yang baik. Tetapi juga detail-detail dalam kehidupan sehari-hari ini adalah latihan mengembangkan kepekaan terhadap tanggung jawab sosial, ya, dengan mengembalikan barang hilang, mengembalikan properti, ya, juga bisa membangun kepercayaan, menunjukkan integritas kita dan mencerminkan kepedulian Tuhan terhadap setiap orang, ya, atas harta bendanya dia, walaupun itu tidak berharga bagi orang lain, tapi bagi orang yang berharga. Dan Midras dan Musa itu mengajarkan kisah konsep dan lehab zehud, ya, sama juga dengan tadi, menilai orang lain dengan sisi yang baik, ya, dalam konteks ini.
Ketika kita menemukan barang hilang, mungkin ada godaan ya, dalam hati kita berpikir, ambil aja, ini kan orangnya nggak ada. Nah itu ya hara itu ya. Itu ya hara ya, artinya cara itu hati yang jahat mulai timbul. Tapi tidak, Tuhan menanamkan kita ya hati yang baik, yang murah hati. Ya. Itu bukan milik kita, kembalikan. Ada ada orang cerita katanya kalau di Jepang itu, ini orang Jepang ya, bangsa ini notabene bukan percaya kepada Adonai Elohim Israel, tetapi menyembah dewa-dewa. Tetapi dalam hal begini, yang seperti yang sepele ini, ya, mereka sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Ya. Katanya ada yang ketinggalan handphone atau apa di jalanan, di halte, atau di terminal, itu bisa kembali lagi, nggak hilang. Tapi jangan harap kalau di Indonesia, ya, baru 10 detik udah balik lagi. Di dalam tempat itu. Ketiga. Dan Tuhan ajar juga di sini ternyata hal yang kecil. Dan Tuhan mau kita memiliki yetzer hato. Lebih jauh lagi, perintah ini menanamkan sifat yaitu tadi bida atau sifat karakter chesed, kebaikan yang penuh kasih, rahamin, belas kasihan. Dan ini adalah tentang melampaui kewajiban minimal dan secara aktif mencari kesempatan untuk menunjukkan kebaikan kita, belas kasihan kita terhadap usaha, kepedulian kita terhadap orang lain ya, atas hal-hal yang kecil begini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hukum ini mengajarkan kita untuk tidak mengabaikan kebutuhan orang lain. Kita care, kita peduli, ya, kita tetap ada dalam satu kondisi di mana yang menjadi tetangga kita itu adalah saudara kita. Saudara kita terdekat itu adalah tetangga kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena kalau terjadi apa-apa, yang lebih dulu membantu itu adalah tetangga kita, bukan saudara kita yang tinggalnya jauh, nggak mungkin. Itu maksudnya. Kepedulian sama juga. Itu mencerminkan belas kasihan. Belas kasih Adonai kepada kita dan juga kepada orang lain yang melihat hidup kita. Lalu di sini ada lagi perintah perlindungan untuk burung induk. Ya, ini memang parasat KTC ini banyak ya, tadi 74, tapi saya nggak akan mungkin bahas 74 bagian perintah ya tentang parasat KTC ini. Ya. Sebagian saja. Sebuah hukum lain yang mungkin tampak kecil namun memiliki makna yang dalam. Apabila engkau menemukan sarang burung di jalan, di pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur di dalamnya, ya kita menemukan sarang di pohon, induknya sedang mengerami anak-anak burung atau telur-telur itu. Janganlah engkau mengambil induknya bersama anak-anaknya. Engkau harus melepaskan induknya dan engkau boleh mengambil anak-anaknya supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu. Ulangan. Ya. 22 ayat 27. Memang Tuhan kok aneh juga ya. Tentang burung aja dia atur begitu. Tapi itulah Tuhan kita ya. Dia adalah perencana agung. Dia detail di dalam segala, dia sempurna. Bahkan di dalam konteks kehidupan, konsep kehidupan kita dan konteks kehidupan kita, Tuhan mau ya, hal-hal yang kecil dalam perintah itu harus kita ikuti. Ya, hendaklah kami menjadi sempurna sama seperti Bapa sempurna. Sebetulnya kata-katanya adalah you must be complete. Ya. Kalau sempurna itu seperti saya katakan tidak bercacat, tidak bercela, tidak. Ya, dalam hidup kita ada saja yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Karena itu Yeshua itu dia mencuci kaki murid-muridnya. Ketika ada yang protes, kenapa tidak mandiin aja seluruh tubuh? Tidak kan? Yeshua adalah guru, ya, dia tahu ya hati murid-muridnya. Jadi artinya dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang tanpa kita sadari itu sudah membuat kita biasa hati kita jahat. Jadi itu maksudnya. Jadi Tuhan memberikan perintah ini supaya apa?
supaya kita juga peduli terhadap lingkungan sebetulnya, ya, lingkungan hidup, baik hewan, ya, baik apapun begitu ya. Kita mempunyai sifat belas kasih, ya. Jangan kita lihat hewan tahu-tahu sudah dianiaya oleh orang, ya, sudah sudah diperlakukan, sudah hewan, ya, sudah mempunyai peri kebinatangan begitu ya. Tapi kita juga mesti mempunyai sensitivitas, ya, sesuatu yang belas kasih, ya. Ada sesuatu yang tidak benar kita kasih tahu. Ini anjingnya jangan dirantai, jangan dikurung, ya. Lalu dia galak, ya kan, makanya dia gonggong terus. Ya, lepas aja, ya, lepas aja, tapi halaman bapak ditutup, jadi bisa bebas, begitu kan? Bebek-bebek bapak juga lepas aja, gitu ya. Untuk apa gitu ya? Supaya ada kehidupan begitu, bapak ibu. Ya, mereka kita lihat anjing kalau dirantai terus gitu ya, dia kelihatannya jadi galak gitu, begitu dilepas dia kejar orang, dia gitu. Ya, nah itu hal-hal kecil, tetapi Tuhan mau kita peduli juga, kita mengerti begitu ya, kita mengerti. Jadi generasi ini mengajarkan hukum ini adalah contoh dari belas kasihan Adonai juga terhadap makhluk hidup, ya. Ini juga bukan hanya tentang menjaga keseimbangan ekosistem kehidupan, tetapi bagaimana menanamkan kepekaan dalam diri manusia, ya, melarang mengambil induk bersama anaknya, ya. Kalau induknya diambil, otomatis anaknya mati itu ya. Kalau itu dia, ya, ambil aja burung induknya, ya, matilah pasti anak-anaknya, betul. Tapi di sini dikatakan diambil induk ya sama anak-anaknya supaya dipelihara. Gitu. Ya, jadi Tuhan tidak mau juga kita, ya, tidak peduli terhadap lingkungan, terhadap hewan, terhadap kehidupan, kehidupan binatang yang memang harus kita menjaga itu, menjaga ekosistem kehidupan, ya, koeksistensi kehidupan supaya itu semua terjaga secara harmonis. Jadi dengan melarang mengambil induk bersama anak-anaknya, orang mengajarkan kita untuk menghindari kekejaman, ya, untuk menghormati ikatan antara induk dengan anak-anaknya. Jadi pelajaran tentang empati dan kesadaran bahwa setiap makhluk hidup memiliki nilai value di mata penciptanya. Dari perspektif Musa, perintah ini mengembangkan midah, rahamim, belas kasihan, dan sa'ar alehayim, pencegahan terhadap penderitaan hewan. Ini mengajarkan kita untuk tidak hanya peduli terhadap sesama, tetapi terhadap hewan, terhadap binatang, terhadap tumbuhan juga, ya. Ada Tude Shevat juga kan kita merayakan, ya, hari menanam pohon. Jadi lingkungan hidup, ekosistem juga Tuhan minta supaya kita pelihara, supaya kita bisa melihat, ya, kan perintah Tuhan apa? Tikun olam itu memperbaiki dunia ini dengan cara apa? Dengan Torah, ya, dengan perintah-perintah Torah, sehingga dunia ini menjadi lebih baik, much better, ya. Ketika kita memelihara Syabat, kita secara spiritual sedang melakukan tikun nefes, tikun olam dan tikun nefes, memperbaiki dunia, tetapi juga memperbaiki jiwa-jiwa, nefes, ya. Secara kosmis bahwa dunia ini dipelihara oleh karena Adonai Elohim yang memegang, yang dia Raja semesta alam. Kalau kita berdoa, kata Adonai Elohim milik olam, Asyar di sana, yang memerintahkan kami, Melek Allah, dia Raja semesta alam. Sehingga kosmik dari dunia ini dipegang oleh dia. Ketika ada orang-orang sadik, orang-orang benar memelihara perintahnya, memelihara mitzvotnya, itu terjadi di alam roh, itu terjadi perbaikan-perbaikan. Makanya saya katakan asyad kidishan jenis bapak, ketika kita berdoa, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahnya. Ketika kita melakukan Sabat ini, artinya kita sedang dikuduskan oleh perintah-perintahnya dia.
Kita dalam proses bahwa kita dikuduskan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita dikuduskan. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia yang membimbing kita, yang menguduskan hidup kita. Setelah kita ditebus, ya, saya sering kali berulang katakan ya, bahwa kita dikuduskan oleh dua hal, oleh darah Mesias, darah anak domba tak bercacat, dan kedua oleh perintah-perintah. Ya, mungkin orang Kristen umumnya Kristen secara mainstream, oh kita sudah ditebus, sudah merdeka, sudah, ya. Dan mereka tidak tahu harus berjalan di mana. Padahal Tuhan katakan bahwa Torah itu adalah pedoman hidup kudus bagi orang percaya. Dan perintah-perintah Torah itu yang menguduskan perjalanan hidup kita di bumi ini sampai nanti kita bertemu dengan Raja yang akan datang. Ya. Luar biasa di sini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini. Lalu di sini kita lanjut ke ya. Terakhir dalam bagian ini ya, saya lengkap lagi beberapa karena dalam waktu ini. Jadi kita juga ada menemukan perintah singkat penuh dengan makna ya dalam Ulangan 22 ayat 12. 12. Haruslah engkau membuat tali yang terpilih pada tempat puncak kain penutup tubuh. Ini apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sitsion. This is sitsion. Ya. Dan ini adalah perintah. Ini adalah edut. Ini adalah kesaksian yang Tuhan berikan kepada Bani Israel, pada bangsa Israel, bahwa ketika kamu melihat ini, kamu akan ingat kepada mitzvot Adonai. Jika kita melihat seluruh karya mitzvot, seluruh perintah-perintah Tuhan yang menguduskan hidup kita. Engkau harus membuat jumbai pada tempat sudut pakaianmu yang engkau pakai untuk menutupi dirimu. Ya, perintah ini ya, adalah mengacu posisi. Jumbai yang dikenakan ya untuk talit ya, talit, dan talit ini memang hanya digunakan oleh kaum pria waktu itu sekalian ya. Dulu saya lihat ibu-ibu juga suka ada yang pakai talit, ternyata setelah kita belajar lebih dalam lagi ya, bahwa ini hanya dipakai oleh pria. Kenapa? Karena saya pernah jelaskan ya, wanita itu memiliki level spirit yang lebih tinggi dari laki-laki, sehingga laki-laki memerlukan sisi. Buat laki-laki mudah sekali terdistract dengan hal-hal yang bisa mengganggu pikirannya, mengganggu matanya. Dan kaya lahir oleh sisi kreatif atau sikap misbot Adonai, sisi otak bertapur wahai lewat dalam sehen. Jika kamu melihat seluruh perintah-perintah Elohim yang menguruskan. Jadi ketika pikiran kita, maksudnya adalah ketika pikiran kita mulai terdistract kepada hal-hal yang menggoda kita, mengganggu kita, Tuhan katakan lihat sisi dan kemudian kamu akan ingat. Gitu, kamu akan melihat, mengingat perintah-perintahku yang menguruskan dalam berjalan hidup. Itu maksudnya. Itu ada di dalam Wehaya, ya, di dalam kitab Wehaya itu. Ini kita akan belajar. Jadi itu penting. Itu penting sekali. Saya pernah share juga ya tentang jumbai juga dan sitsit. Mungkin akan saya share juga. Jadi pertanyaannya adalah mengapa Adonai membutuhkan kita untuk memakai sitsit? Ya, memakai sitsit pada ini kita, pada talit kita, ya, pada jubah kita. Mengapa? Bukankah iman kita itu ada dalam hati? Seperti seakan-akan Tuhan ini seperti nggak ada kerjaannya memberikan perintah untuk memakai sitsit. Jawabannya adalah bahwa Adonai memahami sifat manusia. Ya, kita cenderung melupakan
Tadi saya sudah jelaskan juga. Kita membutuhkan pengingat visual dan fisik. Ya, kita tahu bahwa orang Ibrani berpikir secara konkret. Mereka mau sesuatu yang juga bisa dilihat. Sesuatu yang bisa dilihat, karena itulah mereka membuat cicit ini. Ya. Dengan cara berpikir konkret itu semua di-create, dibuat. Bukan hanya dalam dalam hayalan saja ya, tetapi yang dibuat. Cicit berfungsi sebagai pengingat kita, yang kali pengikat, yang konstan, yang menghubungkan kita dengan semua mitzvah dan kehadiran Adonai Elohim ya, dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita berdoa pagi, kita membangun tadi. Dan kemarin saya sudah praktekkan juga dengan Evelyn ya, Bapak Ibu saudara sekalian ya, ada di bagian ada di parashatnya juga. Jadi saya mesti jelaskan juga sel ros dan sel liat sebagai covenant, itu adalah perjanjian. Jadi penting sekali supaya kita juga melihat bahwa Tuhan juga memberikan perintah ini supaya kita tetap kudus. Ketika kita melihat ini, kita melihat seluruh perintah-perintahnya yang menguduskan hidup kita. Ya, saya juga ketika saya melihat ini, saya melihat Yeshua Mesya, Rabbi Sidkei, Nasir. Dia yang menguduskan kita dengan perintah-perintahnya. Yeshua berdoa, kuduskanlah mereka dengan firman. Jadi Yeshua Mesias kita juga berdoa supaya tahun ini dia itu semua pengikutnya dikuduskan oleh firman datang. Apa itu firman itu? Jika kita berjalan lurus, kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Ya, kita mengingat terus perjanjian, kita mengingat terus belas kasihannya yang besar dalam hidup kita. Sehingga rencana Tuhan boleh terpenuhi dalam hidup kita. Ya. Tuhan mau memakai kita menjadi alat. Tuhan mau memakai kita menjadi terang, ya, terang bagi kemuliaannya, bagi namanya. Tuhan mau memakai kita sehingga kita mempunyai kidus Hashem, ya, kidus Hashem dalam hidup kita. Ya, dalam hari Sabat kita selalu ada kidus, ya, kata Adonai, berkat anggur, ya, kidus. Itu artinya adalah sanctify Lord. Tuhan mau dalam hidup kita juga kita sanctify, kita memuliakan Dia, kita meninggikan Allah, kita mengagungkan, kita simpan seluruh perintah-perintahnya dalam hati kita dan melakukan dengan emunah dan bitachon. Jadi cicit berfungsi sebagai pengingat kita, ya, sebagai tali juga jumbai untuk mengingatkan kita akan perintah-perintahnya dan kehadirannya Dia di dalam hidup kita, di dalam hati kita, ya, dalam kita berdoa, dalam kita melakukan perintah Tuhan, perintah Yom Tov, dan juga hal-hal sepele tadi yang saya sudah terangkan, ya, tentang tawanan, tentang memperlakukan hewan terhadap anak, tentang hal-hal lain dalam kehidupan kita. Ya, ada 74 perintah tentang itu. Jadi Midrash menjelaskan juga bahwa tujuan cicit adalah supaya kita tetap fokus kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita arahkan roh, tubuh, jiwa kita. Dan setiap kali kita melihat cicit, kita terus diingatkan akan kekudusan Tuhan yang terpancar, terinspire juga kepada kita. Tuhan kudus, sekinahnya kudus. Dia juga mau supaya kita kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sehingga dalam hidup kita, ya, kudus itu bukan halo yang ada di kepala sini, ya, Bapak Ibu Saudara, bertapa menyendiri jauh dari komunitas, ya. Ada orang dia kudus, suci gitu kan, jadi tidak terjamah. Ya. Kita harus berinteraksi dengan kehidupan sosial, kehidupan keluarga itu. Tapi yang disebut dengan kudus itu terpisah cara hidupnya, terpisah cara pergaulannya, terpisah penyembahannya juga. Itu maksudnya. Bukan kudus suci itu memisahkan diri terus pergi ke satu bukit berdoa berbulan-bulan bertahun-tahun, bukan seperti itu. Ya. Kita harus tetap tinggal dalam keluarga kita, dalam komunitas, melakukan segala hal yang kita lakukan, tapi cara hidup kita dipisahkan. Cara hidup kita berbeda, cara makan kita berbeda, cara pergaulan, cara bicara, manners kita itu berbeda. Sehingga itu
Dengan itu orang akan melihat terang, ya. Orang akan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang itu bercahaya dalam hidup kita. Terang Mesias, ya, yang kita sering rayakan ketika kita menutup Syabat dengan Hadlakat, ya, ketika kita membuka Syabat dengan Hadlakat Hanero, ya, itu adalah terang yang bicara tentang terang Mesias ada dalam hidup kita, yang merubah kita, merubah pikiran kita, merubah hati kita, merubah cara pandang, cara pikir kita. Kita menjadi manusia baru yang diubahkan, tetap berjalan di dalam seluruh kekudusan Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan hari ini untuk Torah yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan, dan perintah-perintah-Mu yang kudus yang membawa kami supaya kami boleh tetap mengenal Engkau Elohim yang kudus, yang menyertai kehidupan kami, yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Tuhan, firman-Mu itu Tuhan yang melindungi kami, memagari kami, sehingga kami tidak berjalan menyimpang ke kanan dan ke kiri ya Tuhan. Kami mau Tuhan terus berjalan di jalan-jalan orang sadikin, orang benar ya Tuhan. Sehingga Tuhan terus memberkati kami, memimpin kami. Beri kami kekuatan, kemampuan oleh Ruach HaKodes, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam firman-Mu, di dalam Torah-Mu, di dalam kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah-buah, berakar dengan kuat, berbuah-buah dalam hidup. Kemuliaan nama. Terima kasih. Berkati kami sekalian ya Tuhan, dan pimpin kehidupan kami ya Tuhan, untuk terus masuk dan berjalan di dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yeshua kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan persilakan pada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha ve'kunecha, Yisa Adonai panav elecha ve'ashem lecha shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah bakul dan adonanmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar dan ketika engkau masuk. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun pada saat engkau memelihara dan melakukan seluruh perintah Adonai Elohimmu dalam kesetiaan. Engkau akan terus berjalan di atas jalan raya kemenangan yang Tuhan akan berikan kepadamu. Kasih karunia dari Adonai Elohim dan anugerah dari Bapa serta cinta kasih Mesias Yeshua kepada jemaat dan persekutuan di dalam Ruach HaKodes akan menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha, Mesias datang yang kedua kalinya. Dan semua orang percaya katakan amin. Amin. Sahabat Shalom.